Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa selalu memberikan kemudahan dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan PAI pada tahun 2025. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umar Husna SPDI selaku tenaga pendidik guru pengampu mapal PAI di SMP Taufik Quran Al Hidayah sekaligus mahasiswa peserta PPG dalam jabatan 2025 batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon dengan identitas nomor induk mahasiswa 253011237. Pada hari ini Jumat 10 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Taufik Quran Hidayah pada kelas 7 dengan materi bab 2 meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Berikut uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu ya dalam pembelajaran PAI ya, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, sebelum lanjut terlebih dahulu kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita Ananda Kelvin. Silakan maju. Untuk memulai pembelajaran di pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih atas berdoanya. Semoga pembelajaran di pagi hari ini membawa keberkahan. Amin ya robbal Alamin. Kemudian Pak Umar absen terlebih dahulu. Yang pertama, Aditya Ainur Rahman. Hadir ya. Ahmad Lutfi Al-Hafiz. Hadir. Aika Fahira Ainun Nisa. Ainin Adila Kartika. Alia Larasati. Alia Amora Putri Daros. Sebelum lanjut ke materi hari ini yang akan disampaikan, Pak Umar akan menanyakan, kira-kira materi apa sebelumnya yang sudah diajarkan? Apa, Lutfi? Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Itu materi sebelumnya. Masih ingat Lutfi, apa pengertian dari Al-Quran? Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Ya, tepuk tangan buat Lutfi. Nah, dah ya. Pada kesempatan kali ini kita lanjut ke bab 2, yaitu tentang meneladan
nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup yang dikorelasikan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Bashir ya. Dan sekarang ada yang tahu enggak arti dari Asmaul Husna? Siapa? Asmaul Husna artinya apa? Ya, nama-nama yang baik. Namanya siapa? Masya, tepuk tangan buat Masya. Asmaul Husna berjumlah berapa? Ya, siapa? 99. Tepuk tangan. Oke, sebelum pembelajaran dilanjut, Pak Umar akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Yaitu Pak Umar menggunakan pembelajaran discovery ya, artinya pembelajaran ini berpusat kepada peserta didik. Nanti peserta didik akan memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Al-Asma Al-Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Bashir. Langkah-langkah pembelajarannya ya. Nanti Pak Umar akan membentuk suatu kelompok untuk diskusi ya, untuk diskusi yang mendiskusikan tadi ya terkait Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Bashir. Oke. Yang pertama ada memahami pengertian Al-Asma Al-Husna, kemudian memahami Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Bashir. Kemudian mewujudkan kebaikan hidup sesuai dengan nama-nama sifatnya. Nah, dan terakhir ini perilaku yang mencerminkan Al-Asma Al-Husna. Nah, ini sebuah peta konsep ya yang menyesuaikan dengan tema ini. Dan yang selanjutnya, mari bertafakur ya dan baca dalam hati. Coba kalian renungkan ya dari aku dekat, engkau dekat ini. Nah, ini silakan kalian renungkan ya dari bacaan ini. Silakan. Kalau kita sedang membutuhkan sesuatu dan menghadapi kesulitan, apa yang bisa dilakukan? Ya, kalau yang terjadi di diri kita, ketika kita menghadapi kesulitan, ya, atau ada masalah, pastinya kita akan mengalami istilahnya galau, ya kan? Tuh. Jadi dalam kutipan ini ada istilah aku dekat, engkau dekat. Artinya ketika kita sedang membutuhkan sesuatu yang menghadapi kesulitan, ya, apa yang bisa dilakukan? Biasanya kita berusaha sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu maha segala-galanya. Ketika kita ada kesulitan, ketika kita sedang galau, ketika kita sedang diuji,
kita memintanya jangan sama yang lain, melainkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Ada yang pernah tahu gitu. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Ada? Pernah mendengar? Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang menerangkan bahwa dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Kalau belum ada yang tahu, kita coba ya cari. Kita cari. Nih, salah. Ayat berapa? 186 Al-Baqarah ya. Al-Baqarah 186. Nah, ini. Apa bunyinya? Ya. Ini Quran surat yang menjelaskan tadi ketika ada manusia yang bertanya di mana sih Allah itu, Allah menjawab bahwa Allah itu dekat, yaitu diterangkan pada surat Al-Baqarah ayat 187. Coba dibaca bareng-bareng, bisa nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu la'allahum yarshudun. ya, shadaqallahul adzim. Ini surat Quran yang menerangkan ketika manusia menanyakan di mana Allah itu, Allah jawab bahwa Allah itu dekat. Ya, paham? Ya. Oke, kembali lagi. Kemudian, nah ini manfaat dan tujuan mempelajari Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan baca. Ya. Kalau yang sekiranya perlu dicatat ya. Di lubang buaya atau lubang semut ya Kelvin, Allah Maha mengetahui ya. Kemudian yang kedua tadi Al-Khabir, dijawab siapa tadi? Al-Khabir yang menjawab siapa? Ya, Aika ya. Al-Khabir mempunyai arti apa, Je? Maha meneliti ya, maha mengetahui dan meneliti ya. Kemudian Asami. Asami itu artinya apa? Asami. Tadi yang siapa? Alia yang jawab. Apa artinya? Maha mendengar ya. Maha mendengar. Allah Maha mendengar segala sesuatu, baik yang tampak oleh telinga maupun yang tersembunyi dalam hati. Sudah nih dalam hati aja Allah sudah mengetahui ya, apalagi sudah direalisasikan dalam pergerakan, dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir Al-Bashir yang dijawab oleh Lutfi, apa artinya? Allah Maha melihat. Allah Maha melihat.
Jangan berpikiran karena Allah itu wujudnya tidak ada, akhirnya kita hidup semena-mena. Semaunya. Ambil bolpen, padergalang kasing weruh. Tidak boleh itu. Karena Allah mempunyai sifat al-bashir. Maha mengetahui atas tindakan, perilaku, baik yang tidak terucap maupun yang terucap. Ya, paham ya? Nah, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Oke, sesuai yang tadi saya sampaikan, Pak Umar sampaikan bahwa langkah-langkah pembelajaran kali ini kita akan membuat kelompok ya. Diskusi nanti di situ kalian ini ya, kalian mendiskusikan dari keempat nama sifat Allah, al-asma al-husna, dalam perilaku hidup sehari-hari ya. Nanti silakan, ini kelompok satu, mana kelompok satu? Ya, Aika. Sudah ada temannya? Nanti tempatnya silakan cari sendiri di mana. Kelompok 2. Ya, Marsha. Kelompok 3. Alia. Kelompok 4. Ya. Nanti Pak Umar akan bagi kertas HVS untuk kalian yang mengerjakan ini, maksudnya mengerjakan tugas ya. Nanti silakan dari Al-Alim, Al-Khabir, Al-Sami, dan Al-Bashir dideskripsikan ya, ditulis makna itu dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, silakan untuk kelompoknya silakan di ini. Ya, duduk sesuai kelompoknya. Ya, boleh di sini, boleh di depan ini. Sok. Cepat, jangan lama-lama. Nah, sebelum nanti sebelum mengerjakan tugas dari Pak Umar, kalian nyanyi dulu ya, nyanyi tentang Asmaul Husna. Ya, Lutfi silakan Lutfi, ini untuk memandu teman-temannya menyanyi Asmaul Husna. Sini Lutfi maju. Lutfi maju. Nah, ya, ini sudah terbentuk kelompoknya. Sudah ya. Kelompok 1. Ini 2, ini 3, ini 4 ini ya. Oke. Nih, sebelum mengerjakan tugas kalian menyanyi dulu ya. Nah, nanti ya. Mungkin sudah pada hafal nih Asmaul Husna. Sudah pada dengar lagu ini? Ya. Mungkin waktu kita masih kecil atau kita ketika sedang mong-mong Adi ya. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Muqaddir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Mustawir, Al-Ghaffar, Al-Wahhab, Al-Wahhab, Al-Razzaq, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Nasir, Al-Hakim, Al-Rafi', Al-Mu'iz, Al-Mughir, Al-Sami, Al-Basir, Al-Hakam, Al-Alim, Al-Hakim, Al-Khabir, Al-Halim, Al-Aziz, Al-Ghafur, Al-Shakur, Al-Ali, Al-Ghabir, Al-Hafiz,
Al-Mubin, Al-Hasib, Al-Wahid, Al-Hakim, Al-Wajid, Al-Mujib, Al-Wajid, Al-Hakim, Al-Wajud, Al-Majid, Al-Wahid, Al-Sahih, Al-Haq, Al-Wahid, Al-Qadir, Al-Matin, Al-Wahid, Al-Halim. Al-Muqdi, Al-Muhyi, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Wajid, Al-Wajid, Al-Wahid, Al-Wahid, As-Samad, Al-Qadir, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Muakhir, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Waqir, Al-Batin, Al-Waqir, Al-Mutakhir, Al-Taubat, Al-Qadir, Al-Afu, Al-Mahfuz, Malikul, Al-Jalali, Wal-Ikram, Al-Mufid, Al-Jami, Al-Wani, Al-Mu'min, Al-Wani, Al-Aqam, Al-Nabi, Al-Nur, Al-Hadi, Al-Badi, Al-Baqi, Al-Wahid, Al-Masih, Al-Sabur, Al-Baqi, Al-Wahid, Al-Basir, Al-Sabur. Ya, silakan duduk. Oke, mungkin kita itu ya sudah sering mendengar lagu Asmaul Husna ini karena sangat familiar ya, sangat sering kita dengar ketika kita ya mungkin dikasih kepercayaan oleh orang tua untuk mendidik adik kita gitu kan. Biasanya sering dikasih lagu-lagu Islami seperti Asmaul Husna ini. Oke, silakan ya sesuai dengan yang tadi. Silakan, ini kelompok Al-Alim berarti ya. Ini kelompok Al-Khabir. Kelompok As-Sami. Ini kelompok Al-Bashir. Kebalik apa enggak? Ini As-Sami benar. Ini Al-Bashir. Silakan, waktunya 30 menit ya. Ya, silakan ditulis. Nanti setelah ini kalian satu kelompok akan akan mempresentasikan ya, mempresentasikan dari apa yang kalian tulis ya. Oh, HVS-nya. Ya, sorry. Tulisannya yang jelas, yang rapih, yang bagus ya. Kita belajar nulis biar kelihatan rapih. Jangan terburu-buru ya. Silakan waktunya 20 menit saja. Nah, ini apa tuh? Grup apa? Kelompok Al-Khabir ya. Silakan tulis. Ini Al-Alim ya. Silakan. Sudah ya? Sudah? Sudah. Oke. Sebelum mempresentasikan, ini ada ice breaking ya, supaya kalian tidak ngantuk. Ice breakingnya adalah tepuk. Halo hai. Ada yang sudah tahu? Halo hai. Kalau tepukan pertama, halo. Kedua, hai. Paham? Yang pertama, yang kedua, Hai. Hai. Halo. Hai. Hai. Hai.
Halo. Halo. Ya. Oke. Coba kita coba. Halo. Hai. Hai. Intisari dari itu apa? Dari poin itu. Berbicara dengan bijak, Berbicara dengan bijak, kemudian mendengarkan dengan empati, mendengarkan dengan empati, dengan empati. Yang pertama, berbicara dengan bijak, bijak. Ya. Tuh, makna dari itu ya, ketika kita berbicara ya kepada siapapun, teman kita, adik kita, kakak kelas kita, guru kita, ustazah kita, berarti harus dengan bijak, dalam arti harus baik gitu kan. Siapa lawan berbicara kita, adik kelas kita, kakak kelas kita, siapa gitu kan. Jangan ketika kita berbicara dengan adik kelas kita seenaknya saja ya. Jangan seperti itu ya. Harus bijak. Kedua apa? Kedua. mendengarkan dengan empati, Ya, mendengarkan dengan empati, empati ya. Ketika ada teman kita yang sedang galau, terus kemudian kalian pengen diajak curhat. Sebaiknya kita apa? Mendengarkan. Ya. Keempat. Pasangan arti Asmaul Husna yang cocok dari tabel itu yaitu B. Ya. Kelompok ini apa jawabannya? B. Kelompok 4 sama B ya. Oke. Terakhir. Subhanallah, alam semesta dengan segala isinya sangat indah. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dengan rinci. Semuanya sesuai dengan kehendaknya dan bekerja sesuai dengan sunnahnya. Hal ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, Maha teliti. Kira-kira apa? A, kelompok A, kelompok 1. Kelompok 1, apa jawabannya? Kelompok 1, A, D, B, kelompok 2, D, kelompok 3, apa? D, kelompok 4, kelompok 4, apa? Subhanallah, alam semesta, apa? C, apa D? C, C, Maha mengetahui. Oke, yang benar jawabannya adalah D, Maha teliti. Ya. Maha teliti itu arti dari sifat apa? Al-khabir. Benar nggak? Ya, al-khabir maha teliti. Ya. Ya. Silakan, ada yang ditanyakan? Satu lagi. Udah satu. Udah cukup. 3 aja ya. 3 aja. A, B, C, D. Al-Basir. As-Sami. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mendengar. Nah, Maha mendengarku apa? As-Sami. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, rangkaian pembelajaran dari awal sampai akhir. Pak Umar mengapresiasi kepada kalian yang sudah begitu aktif, begitu rajin bertanya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum diakhiri, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.
Humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat agar supaya kita masih dalam di lingkungan yang tepat, yaitu di pondok ya, supaya kita bisa meraih cita-cita kita dengan baik dan benar. Itu saja dari Pak Umar. Mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa meninggalkan, guys.